Jadi Aduh. untuk yang lagi nonton, sebenarnya tema perselingkuhan ini mau kita angkat itu tuh kayak dari akhir September ya sebenarnya ya. Pemicunya sendiri adalah kebetulan Mamis Deli tuh pernah bikin artikel mengenai sekian alasan laki-laki berselingkuh ketika istri hamil. Nah itu tuh rame banget di situ, di komen-komen itu sampai terus ada yang menerima alasan-alasannya, tapi sebagian besar tuh kayak ya nggak bisa gitu lah. Nah karena kasus itu, jadi kayak kita kepikiran untuk ya udah yuk kita coba angkatlah tentang tema perselingkuhan. Nah, jadi Nat, yang tadi sempat aku sounding ya, menariknya itu kan selama ini nih yang sering terdengar itu adalah perempuan diselingkuhi, laki-laki sebagai pelaku gitu kan. Nah, cuma ada sebuah aplikasi namanya Just Dating, jadi semacam Tinder gitu-gitulah, aplikasi untuk mencari pasangan secara online. Nah, si Just Dating ini melakukan sebuah survei ke beberapa negara di Asia Tenggara. Menariknya, hasilnya itu menunjukkan bahwa, ini aku bacain ya, sambil nyontek sedikit. Indonesia menempati posisi kedua tertinggi di bawah Thailand untuk negara dengan tingkat perselingkuhan yang tinggi di Asia Tenggara. Jadi, kisarannya 40%. Nah, hasil berikutnya yang juga buat aku ini juga ternyata begini cukup mengagetkan bahwa ketika dibikin perbandingan antara pelaku perselingkuhan di Indonesia, itu perempuan di Indonesia lebih banyak yang melakukan perselingkuhan dibandingkan laki-laki gitu. Nah, terus ada juga perbedaan persepsi tentang perselingkuhan antara laki-laki sama perempuan. Nah ini sih kayaknya memang yang masuk ke dalam kategori selingkuh apa gitu ya maksudnya. Lumayan familiar ya. Jadi kayak kalau laki-laki di Indonesia itu menganggap pasangannya selingkuh ketika si pasangan itu udah jalan berdua sama laki-laki lain, itu baru selingkuh. Gitu. Jadi ada secara fisik melakukan sesuatu ya. Ada pertemuan gitu kan. Tapi kalau buat perempuan di Indonesia menganggap perselingkuhan itu sudah terjadi saat laki-laki berinisiatif untuk berkirim pesan dengan perempuan lain yang tidak diketahui oleh pasangan. Itu katanya sudah selingkuh. Termasuk ke dalam perselingkuhan. Jadi chatting di virtual pun gitu itu sudah termasuk. Iya, konon kabarnya begitu. Nah terus nggak hanya perbedaan tentang persepsi selingkuh nih Nat, tapi juga dalam menyikapi perselingkuhan antara laki-laki sama perempuan beda. Jadi kalau laki-laki di Indonesia itu mereka nggak terima kalau mereka dihianati. Jadi begitu tahu bahwa pasangannya itu selingkuh, walaupun itu kayak baru pertama kali, kalau laki-laki tuh 60% laki-laki Indonesia udah langsung akan meninggalkan pasangannya atau bales. Oh ya udah, lo selingkuh, gue juga selingkuh. Walaupun itu baru pertama kali dilakukan, tapi beda sama perempuan. Perempuan di Indonesia cenderung lebih mudah memaafkan dan memberikan pasangan kesempatan kedua. Apa aku begitu? Tapi itu memang kejadian ya, maksudnya dalam kasus-kasus yang aku tangani gitu, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga gitu ya, nggak hanya perselingkuhan nih gitu, tapi misalnya kaitannya antara pasangan kita dengan orang tua kita deh gitu ya. Paling banyak kan maksudnya kan kayak konflik antara menantu sama mertua gitu ya. Ini tuh juga cukup banyak aku temui suami-suami yang merasa istrinya tuh disrespectful ke ibunya gitu ya, dan itu menyakiti dia sekali gitu. Itu lebih sulit untuk memaafkan dibandingkan kalau perempuan yang merasa suaminya menyakiti ibunya. Jadi sebenarnya nggak cuma dalam konteks perselingkuhan gitu, tapi somehow secara umum gitu ya. Ini aku juga cross check kayak gitu, ini kasus-kasus aku doang atau kayak dari dosen-dosen aku, mentor-mentor aku, teman-teman aku yang kita menangani kasus-kasus pernikahan gitu ya. Kita menemukan kesamaan itu gitu lah. Laki-laki tuh lebih sulit untuk memberikan kesempatan kedua dibandingkan
perempuan dibandingkan si istri gitu. Walaupun mungkin dia juga pernah melakukan hal itu gitu. Benar, walaupun dia juga melakukan hal itu gitu. Tapi maksudnya gini, begitu suami itu dia bilang kayak enggak, udah saya nggak mau gitu. Itu dalam terapi, dalam konseling itu lebih sulit untuk dibelokin dibandingkan perempuan gitu lah. Kalau perempuan misalnya, aduh mbak aku udah nggak tahan nih babi bu gitu ya. Tapi yang masih bisa kita, oke, why don't we try? Kita coba dulu 6 bulan, kita coba dulu 3 bulan, lalu kita lihat itu gimana. Perempuan tuh lebih mau terbuka dengan hal tersebut dibandingkan laki-laki ini. Nah kalau kita bicara secara keilmuan psikologis lah, itu tuh sebenarnya selingkuh itu apa sih? Terus apakah memang ada batasan-batasan kalau menurut dari sisi psikologis ya, bahwa oh selingkuh itu ketika ini terjadi loh mbak, kalau belum berarti nggak selingkuh gitu. Nah itu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Oke, kalau misalnya kita bilang batasannya gitu ya, yang termasuk dalam kategori perselingkuhan itu ketika melibatkan fisik maupun emosional. Jadi kan ada yang bilang kan nggak ada emosionalnya gitu lah, cuman fisik aja gitu. Enggak, melibatkan fisik ataupun emosional, apalagi dua-duanya itu selingkuh gitu ya. Kemudian tatap muka ataupun online, ini yang tadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya gitu. Mau perselingkuhan yang dilakukan online maupun tatap muka, ya ketika ada, aku selalu membahasakannya begini, ketika ada perhatian atau hak yang seharusnya hanya diberikan kepada pasanganmu, lalu kamu berikan kepada orang lain, that's cheating. Tapi ada juga yang memang kasus-kasus yang aku tangani perselingkuhan datang gitu, kasusnya perselingkuhan. Oke, ketika aku tanya bentuk perselingkuhannya seperti apa, sudah berapa lama, sang suami waktu itu bilang perselingkuhan ini berlangsung selama 2 bulan. Ada orang-orang yang bilang kalau waktunya pendek tuh nggak masuk perselingkuhan. Iya. 2 bulan dan saya WhatsApp sama perempuan. WhatsApp apa? WhatsApp kita bertukar cerita tentang hari itu. Saya bertanya tentang dia, kita biasa cerita tentang hari itu di kantor ngapain gitu ya. Terus that simple things tentang makan apa lah, habis ngapain segala macam. Kemudian berkeluh kesah tentang kantor. Mereka sepakat bahwa itu perselingkuhan. Ya sudah. Gitu. Terlepas dari aku mungkin waktu itu yang kayak, oh WhatsApp gini doang. But hey, doang tuh menurut aku loh. Gitu. Iya. Tapi menurut pasangan ini itu masuk ke dalam perselingkuhan gitu. Jadi ya itu sih, balik lagi kepada kesepakatan berdua yang dimaksud pada perselingkuhan itu gimana. Mams Dila tuh juga sempat bahas mengenai jenis-jenis perselingkuhan ya. Ada dari segi kedekatan, ada dari segi media, sampai ada dari segi intensitas dan jangka waktu. Nah itu bisa dijelasin nggak? Nah kalau misalnya dari segi kedekatan itu apa sih? Dari segi media apa? Dan kalau dari segi intensitas dan kedekatan waktu tuh jenis-jenis selingkuh tuh kayak gimana? Oke, kalau aku sih biasanya melihat membantu mengedukasi jenis-jenis perselingkuhan itu, walaupun namanya banyak gitu ya, tapi seringkali kategorinya itu paling banyak berdasarkan intensitas emosi. Gitu. Nah, kalau berdasarkan emosi gitu ya, ini tuh penelitiannya udah cukup ini soalnya repetitif gitu ya, maka aku pakai yang hasilnya terbanyak. Berdasarkan emosi itu ada 4 jenis perselingkuhan. Mulai dari yang investasi emosinya paling rendah sampai yang investasi emosinya paling tinggi. Kenapa dilihatnya seperti itu? Karena semakin tinggi investasi emosi yang kita berikan dalam suatu hubungan, semakin sulit untuk hubungan tersebut diselesaikan gitu ya, semakin sulit hubungan tersebut untuk diputuskan macamnya. Dan biasanya semakin tinggi intensitas emosinya, artinya secara durasi waktu pun hubungan tersebut berjalan lebih lama. Gitu. Jadi antara waktu dan emosi itu seringkali geraknya bersamaan gitu. Nah, tadi aku bilang ada 4 gitu ya. Ada yang pertama itu yang intensitas emosinya paling rendah, itu kita sebutnya tipenya serial affair gitu. Jadi ya dari satu orang ke orang lain, kayak ini mungkin biasanya paling aku ada apa-apa sama dia gitu ya. Kalau bahasa, aduh ini ketahuan angkatan nih gitu. Kalau bahasa ini kayak kalau zaman sekolah itu yang kayak adek-adean gitu loh. Oh, cuman oke. Mohon maaf saya di angkatan ketahuan.
apa sih istilahnya sekarang, tapi malam itu serial affair gitu. Jadi loncat dari satu hubungan kepada hubungan lain just for fun, tidak ada intensitas emosi apapun gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mulai ada keterlibatan emosi tapi kadarnya masih minim gitu ya, itu disebutnya fling ya. Jadi emosinya masih minim gitu. Kemudian fling ini secara waktu bisa 1 malam gitu ya, itu one night stand. Bisa juga berjalan beberapa lama gitu, misalnya 2 bulan, beberapa minggu gitu ya. Tapi yang membedakan kalau fling, begitu hubungannya diputuskan, udah itu benar-benar bisa selesai, langsung cut off relationship aja gitu. Biasanya fling itu kalau bahasa angkatan kita, sebel deh gue nggak punya referensi zaman sekarang ya omongin. tapi bahasa itu cinlok gitu lah, karena kita dekat dan intens secara fisik bersama satu orang tertentu, misalnya karena lagi ada pekerjaan dinas ke tempat tertentu, terus gitu-gitu, kemudian terjadilah fling. Tapi karena tidak ada emosi, begitu pisah, begitu selesai hubungannya ya udah selesai juga gitu. Kemudian yang mulai ada intensitas emosi itu yang romantic affair gitu, perselingkuhan romantis. Biasanya ini hubungan emosionalnya sudah ada dan memang melibatkan perasaan jatuh cinta gitu, caringnya ada, intimasinya ada gitu ya, passionnya ada gitu. Dan beranjak dari situ ketika berjalan lama akhirnya masuk ke dalam long term affair, di mana dalam long term affair itu nggak cuman passion maupun intimacy yang ada, tapi komitmen pun juga mulai ada, sudah ada di hubungan tersebut. Nah, akhirnya kan kalau diputuskan ya agak lebih challenging deh gitu. Ini kasus-kasus long term affair tuh yang bisa sampai bertahun-tahun. Oke, nah ini kan tema kita kan tentang perselingkuhan tidak selalu karena masalah ranjang. Berkaitan sama tema kita malam ini, Nat, berarti yang aku mau tanya ini, kalau dari pekerjaan kamu sebagai seorang psikolog relationship pernikahan gitu, biasanya kalau di Indonesia sendiri nih, penyebab seorang laki-laki ataupun seorang perempuan berselingkuh itu tuh apa? Paling sering 3 teratas deh. Aku bisa kasih 2 sebenarnya. Oke, boleh. Paling sering. Ini laki-laki atau perempuan? Dua-duanya, both way. Oh, oke. Both way. Karena kuncinya adalah pada dissatisfaction, ketidakpuasan gitu. Ada ketidakpuasan tertentu terhadap si pasangan gitu. Jadi yang kita nggak suka terhadap si pasangan kita. Dan ini range-nya bisa besar banget gitu. Kita tidak puas sama dia yang biasanya nih yang aku dapetin gitu ya. Tidak puas karena pasangan saya tidak bisa mengambil keputusan. Pasangan saya tidak bisa melit saya, pasangan saya tidak bisa berkontribusi terhadap rumah tangga. Ada harapan-harapan tertentu terhadap pasangan yang diharapkan mereka lakukan dalam pernikahan itu, dan pasangan ini tidak berlakukan. Sehingga muncul ketidakpuasan gitu. Tapi ketidakpuasan itu balik lagi range-nya besar ya gitu. Aku selalu balikin ke payung atas ya, karena bentuknya tiap orang bisa beda-beda gitu. Tapi itu the dissatisfaction terhadap pasangan, atau yang kedua dissatisfaction terhadap hubungannya, terhadap dinamikanya atau interaksinya. I have no problem sama dia suami yang baik Mbak sebenarnya, dia istri yang baik Mbak sebenarnya, dia ngurusin anak, dia ngurusin keluarga, dia nggak pernah ngeluh, dia membantu untuk ketika saya ada masalah keluarga. Berarti kan secara hubungan antara mereka bilang datar, nggak ada apa-apa, atau they're splitting apart, yang satu pengen apa, yang satu pengen apa, tapi tetap civil satu sama lain gitu ya, atau nggak ada interaksi sekali, tapi hubungannya itu yang dirasa tidak fulfilling buat mereka. Karena kan namanya hubungan kan kita ada interaksi ya, ada pertukaran ada pertukaran emosi yang terjadi gitu. Nah, ketika pertukaran emosinya ini tidak terjadi atau yang terjadi adalah negatif, itu memunculkan dissatisfaction dan akhirnya membuka kesempatan untuk selingkuh. Bukan berarti pasti selingkuh ya, gitu, tapi lebih rentan. Tanda-tanda yang paling umum ketika orang selingkuh, cowok maupun cewek. Ini untuk yang nonton. Jangan punya mindset bahwa pelaku perselingkuhan selalu cowok ya, enggak, cewek pun juga banyak kok gitu. Jadi kenapa ini selalu aku nanyanya
baik di pihak cowok maupun pihak cewek gitu. Nah, Ya. secara hal tanda-tanda selingkuh tuh gimana? Tanda-tanda selingkuh pada dasarnya, balik lagi, kalau kita ngomongin payung besarnya, Mhm. ketika ada perubahan, gitu ya. Ketika ada perubahan perilaku, biasanya tuh perubahan-perubahan yang seperti apa, gitu. Mhm. Perubahan secara fisik, misalnya, gitu ya, yang tadinya berantakan lah, aur-auran lah, gitu. Mhm. Kemudian tiba-tiba jadi lebih dandy atau gimana gitu ya. Aku pernah nih berada di titik, aku tiba-tiba secara penampilan lebih merawat diri gitu. Aku tuh perambul dulu ke suami aku. Gue bukan selingkuh ya, gue baru ikut workshop. Gue ngasih perambul, gue baru ikut workshop, butuh buat gue begini gitu kan. Karena memang itu bisa terjadi gitu ya, perubahan bagaimana kita berpenampilan gitu. Kemudian perubahan kayak di jam kerja gitu, yang biasanya mungkin jam 7, jam 8 udah nyampe rumah, tiba-tiba sekarang lembur terus gitu. Atau yang biasanya nggak ada business trip, kemudian jadi makin sering business trip begitu. Perubahan pola kerja, kemudian perubahan spending gitu. Kita yang mungkin tiba-tiba ada transaksi-transaksi di kartu kredit atau di debit cardnya yang bukan pembelanjaannya biasanya gitu. Ada yang bentuknya juga dia jadi menarik diri dari diskusi tentang hubungannya tersebut gitu. Karena malah avoid yang mungkin tadinya masih mau ngomongin tentang hubungan apapun itu gitu ya, evaluasi lah, refleksi lah, pokoknya cara bercerita tentang hubungan, ini dia menolak gitu untuk ngomongin tersebut gitu. Dan biasanya juga ada dampak kepada hubungan seksnya gitu, yang tiba-tiba jadi menurun atau benar-benar jadi makin nggak ada gitu. Itu karena kan balik lagi ya, perselingkuhan kan nggak selalu melulu dimulai dari ranjang ya, gitu. Nggak melulu karena ada ketidakpuasan seks kemudian jadi selingkuh. Bisa aja memang tadinya seks it's just fine gitu, tapi setelah ada perselingkuhan kemudian terjadi perubahan dalam hubungan seks tersebut. Itu sih yang paling sering tanda-tandanya berarti ya. Ketika orang itu sudah pernah sekali selingkuh, dia akan selingkuh lagi. Jadi ibarat kata itu mah udah sifatnya, misalnya kayak gitu. Itu gimana? Iya, jadi emang ada orang yang berselingkuh karena itu sifatnya. Ya, itu masuknya ke dalam kategori serial affair itu gitu. Atau kalau berdasarkan si Andrew Marshall ya gitu, memang ada tipe peselingkuh itu Don Juan. Ya emang tebar pesona terus gitu. The thing is, kalau memang isunya seperti itu, dari masa pacaran pun bibit itu udah kelihatan. Gitu. Kalau memang kita bicara tentang emang karakternya dia, emang pembawaannya dia gitu. Karena kalau kita ngomong karakter, kepribadian itu kan sesuatu yang menetap ya. Gitu. Ketika itu sesuatu yang menetap, artinya dari zaman pacaran, bibit itu pun sudah kelihatan. Kadang-kadang kita juga tidak bisa menutup mata, faktor lingkungan itu juga berpengaruh ya. Gitu. Lingkungan-lingkungan yang memang pertemanannya selingkuh. Faktor-faktor apa saja yang ada di dalam diri seseorang yang membuat kans dia untuk selingkuh itu lebih besar, walaupun belum tentu individu dengan faktor-faktor tersebut pasti selingkuh gitu kan, tapi apa aja faktor-faktor individunya? Yang pertama itu adalah seseorang yang merupakan pecandu. Ya, pecandu alkohol maupun pecandu narkoba. Kenapa? Karena jelas chemical itu mengganggu fungsi berpikir kita. Chemical itu mengganggu fungsi kontrol diri kita. Sehingga lebih rentan untuk bertindak impulsif gitu ya, atau ya reaktif aja sama situasi. Ada lawan jenis yang datang menggoda, ya hayu gitu, karena fungsi kontrolnya gitu. Jadi itu faktor resikonya. Salah satunya seorang yang mengalami kecanduan gitu. Yang kedua, pola kelekatan. Jadi ini kita udah ngomongin tentang latar belakang ya gitu. Trauma masa kecil sama ya gitu. Trauma masa kecil, orang-orang yang pada masa kecilnya itu mengalami situasi abusif, mereka mengalami KDRT, apalagi secara seksual, dalam perkembangan dirinya secara emosional dan psikologis, itu kan ada trauma-trauma tertentu ya gitu. Ketika hal tersebut tidak diatasi oleh orang tersebut, biasanya mengakibatkan
distrust relationship dengan orang lain gitu, Oke. atau mereka punya jadi mensabotase diri gitu ya. Jadi faktor latar belakang itu juga dibutuhkan. Cuman aku mesti ingatin orang di sini buat yang menjadi pelaku perselingkuhan gitu ya, jangan jadi alasan ya gitu. Tapi masa lalu gue begini, makanya sekarang gue begini kan. Artinya kenali faktor resiko ini. If you have it, do something gitu. Jangan dijadikan alasan pembenaran untuk menjadi melakukan itu. Kemudian faktor resiko lainnya, individu lainnya adalah paparan terhadap perselingkuhan di masa kecil. Jadi ada penelitian, beberapa penelitian menemukan anak-anak yang kemudian melihat atau mengetahui bahwa orang tuanya melakukan atau mengalami perselingkuhan, baik itu terlepas dari durasi maupun emosinya ya, intensitasnya ya, mereka rentan untuk melakukan perselingkuhan juga. Dan ini cukup banyak aku temui pada peselingkuh laki-laki. Ketika mereka melihat bapaknya berselingkuh juga, kemudian ibunya menerima. Kenapa? Karena kan anaknya jadi belajar bahwa it's okay, memang hubungannya seperti ini. Gitu. Jadi mungkin dari sini teman-teman kalau masih di pacaran gitu ya, atau ada anggota keluarganya yang masih pacaran terus lihat kondisi itu, ya jangan buru-buru juga. Jangan sama orang ini nanti kamu diselingkuhin gitu. Tapi at least bantu saudara kita, teman kita aware, coba ngobrol deh sama pasangan. Dia aware nggak bahwa orang tuanya begitu dan bagaimana pandangan dia terhadap perselingkuhan itu. Gitu. Kemudian ada memang gangguan mental tertentu, faktor resiko lainnya. Gangguan mental seperti bipolar disorder. Gitu. Bipolar disorder itu salah satu simptom yang mereka alami adalah impulse control, salahnya. Yes. Ini udah kita bicara tentang kondisi fisik biologis mereka ya, gitu. Yang karena isunya di impulse control, mereka sensation seeking, mereka attention seeking, it's part of the symptom yang akhirnya membuat mereka lebih rentan melakukan perselingkuhan tersebut. Itu sih kurang lebihnya faktor-faktor resiko yang bisa membuat kita. Sebelumnya terima kasih banget, hanya kembali lagi mau memberitahu alasan kami membahas ini supaya kita sama-sama tahu bahwa ada pemicu selain memang ada orang yang dalam tanda kutip donjuan dan emang ya udah seperti itu sifatnya, ada juga kondisi-kondisi perselingkuhan yang memang ada pemicunya. Nah, dengan kita tahu pemicunya, jadi kita bisa berjaga-jaga untuk jangan sampai ini kita lakukan, pasangan kita lakukan, ini terjadi sehingga kita bisa menghindari perselingkuhan dalam rumah tangga kita. Gitu. Baik. Semoga kita semua selalu terhindar dari situasi perselingkuhan ini ya. Amin. Baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Oke, kalau gitu Nat, makasih banyak. Rumah Dandelion, terima kasih banyak. Kalau misalnya ada ini masih ada beberapa pertanyaan, cuman takut nggak kekejar. Kalau misalnya mau ada yang nanya-nanya atau mau konsultasi, silahkan langsung di Instagramnya Rumah Dandelion, tanya aja jadwalnya. Sekarang masih online ya? Untuk kita masih online. Langsung aja ke Rumah Dandelion ataupun ke Nadia. Oke. Terima kasih Mbak Cia. Thank you Mbak Cia. Bye.